Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat Al-Uswah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu benarkah setan dapat mengganggu, menyakiti, dan merasuki manusia. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat Al-Uswah yang baru berkunjung di channel kesayangan kita ini, jangan lupa subscribe videonya jika sahabat Al-Uswah suka dan bunyikan tanda loncengnya. Pada hakikatnya dalam Islam, beriman pada yang gaib adalah hal yang mutlak, karena salah satu pokok akidah Islam adalah beriman atau meyakini adanya hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya, sebab banyak sekali dalil yang menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Lalu, benarkah jin dapat mengganggu, menyakiti, dan merasuki manusia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menyodorkan 3 landasan yang kuat. Landasan pertama adalah Al-Quranul Karim, yang tentunya la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian landasan yang kedua adalah dari sunnah atau hadis yang sahih. Kemudian landasan yang ketiga adalah pendapat para ulama tentang rasukan jin atau setan pada manusia. Landasan pertama, dalil Al-Quranul Karim tentang orang yang kerasukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan atau kerasukan setan. Landasan kedua yaitu dalil sunnah atau hadis yang sahih. Dalam kitab hadis Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari dijelaskan bahwasanya Atta Ibnu Rabbah berkata, Ibnu Abbas telah berkata pada saya, maukah kamu apabila saya tunjukkan seorang wanita yang akan menjadi penduduk surga? Saya menjawab, dia adalah wanita kulit hitam ini, karena dulu dia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya saya mengidap penyakit kerasukan setan dan saya meminta agar engkau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhanku. Rasulullah SAW menjawab, terserah pada kamu, jika kamu mau bersabar atas musibah ini maka kamu akan mendapatkan surga, dan jika kamu mau maka saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan kamu. Mana yang kamu pilih? Wanita itu berkata, saya lebih memilih untuk bersabar. Diambil dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Di hadis yang lain dalam kitab Majma' Az-Zawaid dijelaskan bahwasanya Ubay ibnu Ka'ab berkata, pada suatu waktu aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang Arab, maka ia berkata, wahai Nabi Allah,
Sesungguhnya saya mempunyai seorang saudara yang berpenyakit. Rasulullah SAW bertanya, apakah penyakitnya? Ia menjawab, penyakit gila. Rasulullah SAW berkata, bawalah ia kepada saya. Kemudian orang sakit tersebut didatangkan ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Nabi membaca doa perlindungan kepadanya dengan surat Al-Fatihah dan 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ayat 163 dan 164 dari surat Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 18, surat Al-A'raf ayat 54, surat Al-Mu'minun ayat 116, surat Al-Jin ayat 3 dan 10 ayat pertama dari surat As-Saffat, 3 ayat dari surat Al-Hasyr dan 2 surah perlindungan yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian laki-laki yang sakit tersebut berdiri seakan-akan tidak pernah ragu atau sakit dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, diambil dari kitab Majma' Az-Zawaid. Landasan ketiga adalah pendapat para ulama tentang rasukan setan atau jin pada tubuh manusia. Dalam buku Dialog dengan Jin Kafir yang ditulis oleh ulama Al-Azhar Mesir Muhammad Asy-Syaim, halaman 34, beliau menuliskan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, keberadaan jin sudah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan kaum salaf. Demikian juga halnya dengan masuknya jin ke dalam tubuh manusia juga disepakati oleh kalangan Ahlus Sunnah. Hal ini dapat kita saksikan dan rasakan sendiri bagi mereka yang mau menganalisanya, di mana ketika seseorang dirasuki setan, maka ia akan berbicara dengan pengalaman atau ilmu yang tidak pernah ia pelajari, dan bahkan ia tidak akan paham dengan apa yang dia ucapkan sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mendatangi manusia lewat aliran darah, dan aku khawatir setan telah memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua. Hadis Al-Bukhari nomor 1894. Sahabat Al-Uswa, dari semua dalil yang kita sampaikan menunjukkan bahwa kesurupan atau kerasukan setan atau jin adalah perkara realita atau nyata dan bukanlah khayalan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari semua keburukan dan kejahatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.